Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rifki Akbar Hukum Keluarga. Hal ini ngebahas tentang sosialisasi terbaru ya terkait formasi Cakim APP tahun 2021. Jadi kalau kita lihat pengumumannya sebelumnya, kan telah dibagi jadi kuota ya, kuota kayak pengadilan agama itu 602, pengadilan umum itu sekian, terus 700-an, peradilan tata usaha negara itu 160. Nah, ternyata ketika peminatan yang tertarik untuk ke pengadilan negeri ini kan 900-an itu, yang ke pengadilan agama itu dikurang dari kuota gitu. Nah, lalu bagaimana? Apakah yang timbul pertanyaan, apakah yang kurang dari kuota mereka itu langsung auto lulus gitu kan? Dan yang lebih dari kuota itu mereka sikut-sikutan, misalkan 700 yang dibutuhkan. Jadi misalkan yang daftar 900, ya 200 pasti tersingkir gitu kan. Nah, ternyata kata PLT Sekretaris Mahkamah Agung itu ternyata nggak kayak gitu. Jadi intinya nanti kalian itu nanti ada ujian, psikotes, wawancara, sama SKB hukum gitu, kompetensi bidang hukum, gitu, substansi hukum. Itu nanti nilainya dicampurkan, diintegrasikan. Nanti kalau kalian lulus dari passing grade, nah maka keterima semua. Ya, jadi yang kuotanya itu nggak mengikat, nggak terlalu mengikat, nggak harus 700 betul, nggak harus 600 betul gitu. Nah, itu poin pertamanya. Terus yang kedua, kemarin itu pertemuan sebelumnya itu kita dipilih dua pilihan gitu lah. Lebih tertarik kemana? Pilihan pertama kemana? Pilihan kedua kemana gitu ya. Dengan harapan berpikir bahwa kalau pilihan satu gagal ya pilihan dua yang keterima. Nah, sekarang dijelaskan pilihannya satu aja. Jadi pastikan benar-benar mau kemana gitu. Mau ke PTUN kah, PA kah, PN kah. Misalkan ternyata yang mau ke PTUN ada 1.500 orang nih. 1.500 itu dia sampai di atas passing grade semua. Maka keterima. Gitu ya. Oke. Jadi seperti itu. Lalu timbul pertanyaan, adakah kualifikasi pendidikannya? Misalkan aku nih dari Fakultas Syariah dan Hukum ya, belajarnya al-akhwalu syakhsiyah. Aku pengen jadi hakim PN, bisa kah? Bisa. Jadi gak ada kualifikasi pendidikannya. Bahkan yang PN pun mau masuk ke pengadilan agama ya bisa, nggak ada ketentuannya. Dibilang sama kemarin Biro Kepegawaian Mahkamah Agung, jadi itu bisa aja. Itu poin-poin utamanya. Selanjutnya poinnya adalah timeline jadwalnya. Walaupun ternyata nggak spesifik ya, nggak ada tanggal pastinya, cuman di bulan November udah seleksi administrasi, terus di bulan Desember ujian psikotes, di bulan Januari ujian wawancara dan substansi hukum. Adapun seleksi administrasi ini kayaknya nggak terlalu susah, paling butuh 1-2 berkas aja. Sisanya kan sudah ada di kepegawaian data-data APP tahun 2021. Terus untuk psikotes sebagaimana umumnya lah, bahkan kayak papi kosti kayak disuruh gambar. Nah, pertanyaannya ujiannya ini serentak kan enggak? Harapannya ujiannya serentak biar adil gitu ya. Terus selanjutnya ujiannya psikotes ini apakah online atau offline? Dari gambaran Biro Kepegawaian itu kemungkinan besar ujiannya ini nanti online. Lalu bertanya kan apakah nanti SKB hukumnya ini materinya apa aja? Jawabannya ya materi terkait formil dan material. Cuman nanti ada pengumuman resminya, nanti ada tim penyusun
materi psikotes sendiri, tim penyusun materi wawancara sendiri, tim penyusun SKB hukum sendiri gitu ya. Jadi seperti itulah gambaran umumnya, masih baru pengenalan. Info terbarunya sih ya timelinenya tadi aja, cuman masih belum secara detail tanggalnya, tanggal berapa. Ya semoga aja sih teman-teman APP Caktim tahun 2021 ini bisa keangkut semua dan memenuhi kebutuhan dari Mahkamah Agung gitu ya, dengan passing grade yang tinggi, tapi semuanya bisa ngelewatin passing grade itu dengan tinggi pula. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.